Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pemrograman dasar Python. Kali ini kita akan mempraktekkan tentang penanganan file. File merupakan elemen penting dalam pemrograman termasuk di dalam Python. Terkadang kita ingin membaca file untuk mengolah data atau menulis ke dalam sebuah file untuk menyimpan data. Python mempunyai fungsi untuk menangani file seperti menulis, membaca, merubah, dan menghapus file. Pada bagian awal atau dasar fungsi-fungsi ini nanti kita akan bahas tentang read, yaitu untuk membaca, append untuk menambahkan data, dan write untuk menuliskan data. Baik, langsung kita praktekkan. Kita akan menuju ke PyCharm community-nya. Kita buka seperti ini. Kemudian seperti biasa, sediakan satu lembar kerja kosong untuk memprogram. Saya minimize. Selain kita menentukan lembar kerja kosong ini, kita tentukan dulu nama file yang akan kita lakukan operasi, yang akan kita tangani nanti. Ini akan kita minimize. Kemudian kita buat sebuah file dengan ekstensi txt. Di tempat saya letakkan di drive F. Kita buat dua nama file, yaitu yang pertama file saya dengan ekstensi txt, kemudian daftar kontak. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah letak directory atau path directory-nya. Di sini ada this PC, new volume F, Python programming, belajar Python, operasi file. Ini nanti silahkan disesuaikan dengan tempat Anda masing-masing. Cara yang paling mudah nanti untuk menentukan tempatnya, kita klik di sini, kemudian kita klik kanan, copy, kemudian kita menuju ke pemrograman kita di sini, ya. Kemudian di sini saya beri komentar bahwa nanti akan kita tujukan alamatnya di sini. Kemudian nama filenya yang akan kita aktifkan, yang akan kita buka, yang akan kita tangani, yaitu nanti kita letakkan di sini. Misalnya adalah file saya.txt. Perhatikan besar kecil dari penulisannya, ini sangat berpengaruh ketika nanti kita menggunakan nama file ini. Baik, langsung yang pertama kita akan melakukan operasi membuka file. Operasinya di sini misalnya saya memiliki sebuah variabel atau objek bernama berkas. Berkas ini adalah open. Nah, di sini yang akan kita buka nama filenya apa? Ya. Kita tentukan misalnya file saya txt. Maka di sini saya copy semua sampai di sini, saya copy, kemudian saya masukkan di sini, ya. Kemudian di sini berikutnya adalah modenya. Modenya itu bisa ada 3 jenis mode, yaitu ada read, ada write, append, ya. Kita yang pertama menggunakan read atau membaca. Modenya adalah R. Di sini kita sudah memiliki seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan coba kita baca. Kita baca filenya apakah bisa menuju ke sini. Kalau kita lihat sebenarnya semua program yang saya buat di sini ini tidak ada di sini tetapi berada di tempat lain. Namun untuk praktek kali ini file yang akan saya baca berada di lokasinya di sini, ya. Urut-urutannya ini. Kemudian untuk mempraktekkan cara membuka file, kemudian melihat isi di dalam file tersebut, data apa saja yang ada di dalamnya, yang ada di dalam folder ini, kemudian yang akan kita baca adalah file saya txt ini, berilah data di dalam file saya txt. Caranya buka, kemudian file saya ketikkan. Misalnya, jangan takut gagal, baca coba bisa. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian Anda simpan. Ya, setelah disimpan, ditutup. Berikutnya, kalau di sini tadi sudah open, ini berarti koneksitasnya ini sudah aktif, ya. Sudah aktif, nanti disimpan di dalam objek namanya berkas. Di sini langsung bisa kita tampilkan ke dalam layar, misalnya begini, print, kemudian membaca file dengan nama file saya .txt. Oke. Kemudian koma, nah ini seperti biasa kita tampilkan berkas,
titik read ya. Seperti ini. Kalau sudah kita tampilkan, berikutnya jangan lupa kita tutup karena di sini kita sudah open, berikutnya kita tutup yaitu berkas titik close. Oke. Nah, coba sekarang kita jalankan seperti apa hasilnya. Klik kanan di sini, run. Ya, ini hasilnya. Membaca file dengan nama file saya txt. Jangan takut gagal, baca coba bisa. Oke. Ini terlihat hanya satu baris ya. Masuk ke dalam baris yang sama dengan yang di sini. Misalnya yang diharapkan adalah hasilnya nanti jangan takut gagal ini di bawah ya. Caranya bagaimana? Mudah. Caranya di sini tambahkan backslash n. N itu end of file. Berarti kalau dibaca di situ nanti akan menambahkan satu baris kosong di bawahnya gitu ya. Kemudian coba kita jalankan lagi. Run. Ya. Jangan takut gagal, baca coba bisa. Nah ini ya, sudah ada di bawahnya. Baiklah, setelah kita tadi menggunakan mode read atau hanya untuk membaca file, berikutnya kita akan menuliskan suatu data ke dalam sebuah file. Caranya masih sama, misalnya kita punya berkas, ini kita kopikan saja. Kemudian setelah dibuka, kita akan menambahkan. Maka mode di sini kita bisa gunakan write, mode W. Kemudian misalnya saya memiliki sebuah objek dengan nama teks, ini berupa variabel ya. Misalnya saya tulisi belajar programming. Ini akan saya tuliskan ke dalam file dengan nama file saya txt ini. Caranya cukup mudah, yaitu dengan cara berkas titik write, kemudian tuliskan ke dalamnya yaitu teks. Kemudian kita tutup. Coba sekarang kita jalankan. Nah, kalau kita jalankan, tentunya ini nanti kan belum bisa muncul. Maksudnya apa? Ini belum bisa muncul ke dalam debugnya. Maka untuk memunculkan, kita tuliskan lagi. Caranya, setelah di write, berkas, kemudian titik read, kemudian print. Coba kita jalankan apakah bisa. Ini saya kasih pemisah dulu antara latihan yang di atasnya nanti dengan yang di bawahnya dengan komen seperti ini. Oke, kita jalankan. Coba kita lihat. Di sini ada permasalahan. Kenapa? Karena di sini double-double gitu ya. Ini sudah di open tapi ada dua kegiatan yaitu write dan read. Nah, ternyata pengelolaan file atau penanganan file pada Python ini tidak memungkinkan bersamaan. Nah, kalau bersamaan nanti modenya kita tidak menggunakan W, tetapi nanti ada R+. Nanti akan kita bahas secara tersendiri. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana mengantisipasi permasalahan seperti ini? Mudah ya caranya. Di sini setelah kita berkas titik write, di sini silahkan ditutup dulu, yaitu berkas titik close ya. Kemudian setelah kita close, kita buka lagi. Sama seperti ini. Saya kasih keterangan dibuka lagi agar bisa ditampilkan. Apakah bisa? Kita coba run. Perhatikan ya. Membaca file dengan nama file saya txt. Kenapa ini masih ada muncul? Ya, karena di sini masih ada tulisan itu tadi. Kemudian di sini belajar programming. Sudah paham ya sampai di sini, sangat mudah caranya yang seperti itu. Ini ada belajar programming yang kita tuliskan muncul. Nah, pertanyaannya, mengapa yang tadi ada tulisan jangan takut gagal, baca coba bisa, itu hilang? Nah, ini adalah salah satu bentuk perintah dasar. Maka ketika sudah ada isinya, maka otomatis di sini akan hilang. Nah, bagaimana caranya biar tidak hilang? Nah, mode write di sini akan menghapus apapun isinya di dalamnya, mengosongkan kembali. Nah, agar di sini nanti tidak hilang, ada mode lainnya yaitu mode append, menambahkan data pada baris terakhir atau data terakhir kemudian ditambahkan. Nah, ini ya. Kalau write ini akan menumbuhi, nanti untuk append menambahkan. Nah, saya akan tuliskan nanti di sini keterangannya. Di sini saya tambahkan di sini keterangannya ya. Jika pada saat dibuat sudah ada data atau teks dalam file, maka akan hilang atau tertumbuk dengan perintah write ini. Maka nanti
solusinya kita tidak menggunakan write kalau kita ingin menambahkan data. Ingat ya, menambahkan beda dengan menuliskan. Oke, setelah kita berhasil menuliskan dengan metode write, coba kita buka file saya txt ini. Apakah isinya belajar programming atau tidak? File saya kita buka. Ternyata benar ya, berisi belajar programming. Oke, saya tutup. Baiklah, berikutnya kita akan membahas tentang append. Saya tambahkan keterangan di sini. Membuka dan menambahkan data ke dalam file dengan mode append. Pertama, seperti biasa kita buat objek dulu. Misalnya ya, objeknya saya tetap menggunakan berkas ini. Saya copy saja. Yang diganti hanya di sini modenya yaitu append, kita rubah menjadi A. Kemudian kita buat variabel misalnya T adalah teks, misalkan baca coba bisa. Nah, kalau hanya seperti ini nanti akan ditambahkan pada baris yang sama. Agar berbeda baris kita tambahkan yaitu \n. Kemudian pada mode A atau append ini cara menuliskannya masih tetap menggunakan metode yang sama, yaitu metode write atau menuliskan. Bedanya hanya di sini ya, modenya A tapi metodenya sama, yaitu berkas titik write apa yang kita tuliskan, misalnya T. Nah, T ini kita tuliskan ke sana. Setelah kita tuliskan, berikutnya kita tutup. Ini belum kita tampilkan, coba kita tampilkan di sini ya, belum kita tampilkan di sini. Saya jalankan, run, belajar programming masih seperti ini tampilan awalnya, tapi untuk yang baca coba bisa belum masuk. Nah, sekarang coba kita lihat di dalam file aslinya, file saya ini apakah sudah muncul. Oke, sekarang kita buka file saya. Sudah ada ya, belajar programming, baca coba bisa. Nah, sekarang coba kita tampilkan langsung ke dalam jendela debugger di sini. Caranya saya tuliskan di sini print file saya txt setelah operasi append. Kita buka dan tampilkan isinya. Nah, ini modenya adalah read. Jadi ya, jangan keliru lagi. Kemudian buka, tutup. Oke, kita jalankan. Ini hasilnya, belajar programming, baca coba bisa. Ya. Kenapa belajar programming, baca coba bisa? Ini belajar programmingnya tidak ada di bawahnya, baca coba bisa. Nah, ketika kita menambahkan, di sini belum diberi tanda ini. Nah, coba nanti kalau ditambahkan bagaimana? Nah, nanti ya, silahkan diuji coba sendiri di rumah. Baiklah, kita telah mempelajari yang pertama read untuk membaca, kemudian ada write untuk menuliskan, kemudian append untuk menambahkan data. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas tentang read sekaligus langsung write atau biasa disebut dengan R+. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas pada sesi yang berbeda. Pada sesi ini kita sebut sebagai bagian pertama, kemudian nanti kita masuk ke bagian kedua. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.